Nah, ketika saya ditanya orang, kau ditanya orang, wujudnya bagaimana kau saksikan? Bisa jelaskan? Bisa, Bang, pernah kau lihat. Nah, wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia, laki-laki. Guru Krishna manusia bukan? Manusia. Laki apa cewek? Laki. Guru Siddhartha Gautama manusia bukan? Manusia. Pria wanita atau waria? Laki-laki. Laki-laki. Nabi Isa, ya, manusia bukan? Manusia. Pria apa wanita? Laki-laki. Nabi Muhammad, manusia bukan? Manusia. Pria apa wanita? Laki-laki. Udah. Budek kamu. Pak polisi ya, kalau Pak polisi dapat laporan kayak gitu, baca surat Toha ayat 14 ya. Sungguh aku ini Allah. Betul nggak? Betul. Yang ngomong itu siapa? Di dalam filosofinya Allah, betul nggak? Tetapi secara real actionnya siapa? Nabi Muhammad. Wujudnya Allah saat itu siapa di dunia? Nabi Muhammad. Laki-laki bukan? Laki-laki. Yang saya bilang itu Allah siapa? Siapa yang bilang itu Allah? Bukan, itu wujudnya tok. Paham? Apa gak budek dasmu, betul gak? Itu yang kau ingkari toh, konsep trinitas, konsep wasilah. Ah, kau itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di channel tercinta kita, channel yang melihat dunia dalam perspektif Islam. Kali ini kita akan angkat sebuah berita yang sedang heboh, sedang viral. Dan ini telah mengundang Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa, ya. Beritanya di muisulsel.or.id. Judul beritanya Ta'lim Ma'rifat Mr. TM dinyatakan sesat. Ini fatwa MUI Sulawesi Selatan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulsel keluarkan fatwa dengan nomor surat 005 tahun 2024 tentang kesesatan Ta'lim Ma'rifat Mr. TM yang viral di YouTube dan media sosial. Fatwa kesesatan Ta'lim Ma'rifat Mr. TM dibacakan langsung oleh Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Sulsel Profesor Dr. Kiai Haji Muammar Bakri LCMA di kantor MUI Sulsel, Jalan Masjid Raya Makassar pada 11 Februari 2024. Jadi ini beritanya baru. Dalam pembacaan fatwa dijelaskan Ta'lim Ma'rifat Mr. TM dinyatakan sesat karena pernyataannya menyimpang dengan ajaran Islam. Dalam unggahan videonya di YouTube, Mr. TM banyak menafsirkan ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir Islam. Dalam penggalan videonya, Mr. TM mengatakan Allah itu berwujud laki-laki. Ya, naudzubillah ya. Nabi Muhammad SAW bukan Rasul terakhir, mengaji bukan ajaran Nabi, mengingkari sholat wujud, syariat harus ditinggalkan untuk menuju makrifat, mengingkari perintah syariat Islam, menyalahi fikih dan undang-undang zakat. Kata Profesor Muammar Bakri saat membacakan fatwa. Tak hanya perkataan menyimpang, Mr. TM juga melakukan penistaan dalam penggalan videonya di channel YouTube-nya, menghina ulama dengan kata jancuk dan ujaran kebencian lainnya. Maka agama apapun yang samawi di situ menerangkan wujudnya Allah adalah manusia. Wujudnya tok, udah bingung. Nah, ketika saya ditanya orang, kau ditanya orang, wujudnya bagaimana kau saksikan? Bisa jelaskan? Bisa, Bang, pernah kau lihat. Nah, wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia, laki-laki. Guru Krishna manusia bukan? Manusia. Laki apa cewek? Laki. Guru Siddhartha Gautama manusia bukan? Manusia. Pria wanita atau waria? Laki-laki. Laki-laki. Nabi Isa, ya, manusia bukan? Manusia.
Pria apa wanita? Laki-laki. Nabi Muhammad. Manusia bukan? Manusia. Pria apa wanita? Laki-laki. Udah. Budek kamu. Pak polisi ya. Kalau Pak polisi dapat laporan kayak gitu, baca surat Toha ayat 14 ya. Sungguh aku ini Allah. Betul nggak? Betul. Yang ngomong gitu siapa? Di dalam filosofinya Allah, betul nggak? Tetapi secara real actionnya siapa? Nabi Muhammad. Wujudnya Allah saat itu siapa di dunia? Nabi Muhammad. Laki-laki bukan? Laki-laki. Yang saya bilang itu Allah siapa? Siapa yang bilang itu Allah? Bukan, itu wujudnya tok. Paham? Apa enggak budek dasmu, betul enggak? Itu yang kau ingkari toh, konsep trinitas. Konsep wasilah. Ah, kau itu ya. Nah, sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ulama pernah menyatakan bahwa di Indonesia ini ada 300 lebih aliran sesat. Ya, bisa kita bayangkan, itu aliran sesat sebanyak itu 300 lebih berada di bumi Indonesia. Ya, kita mayoritas umat Islam di Indonesia ini berjumlah kita umat Islam di Indonesia ini terbesar di dunia, tapi juga kita tidak kalah dalam jumlah aliran sesat yang berada di Indonesia, itu 300 lebih menurut Majelis Ulama Indonesia. Dan ini menjadi kehati-hatian kita, ya, khususnya para dai, para ulama, para asatiz, dan khususnya juga umat Islam untuk menghati-hatikan diri kita dan keluarga jangan sampai kita masuk kelompok sesat, ya, dan menyesatkan, dan akhirnya kita menggadaikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi kita untuk mengetahui kembali apa saja kriteria aliran sesat. Ya. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan kriteria aliran sesat, ya, ada 10 kriterianya. Ya, pada penutupan Rakernas MUI di Hotel Saripan Pasifik, Jalan Muhammad Husni Tamrin, Jakarta, Selasa tanggal 6 bulan 11 2007, menghasilkan 10 kriteria aliran sesat sebagai berikut. Yang pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang keenam. Nah, ini rukun iman ini adalah pondasi dasar, tauhid dasar kita di dalam membangun bangunan Islam. Nah, ini nggak boleh kita main-main, nggak boleh kita ini nggak ngerti apa kandungan yang terdapat di dalam rukun iman ini. Karena inilah pondasi dasar kita di dalam membangun hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi sebaik-baik perkataan itu adalah Al-Qur'an dan sebaik-baik petunjuk adalah As-Sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang selamat, yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita berpegang pada keduanya, kita selamat, bahagia di dunia dan akhirat. Dan inilah warisan daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam. Jadi apapun masalah kita, apapun problematika kita, ukurannya bersandar, parameternya harus didasari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bisa dikatakan kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ya, ini juga bisa menjadi pembatal keislaman bahwa ada kitab setelah Al-Quran. Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dia adalah kitab akhir zaman yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, menjadi petunjuk, ya, bagi manusia. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Ya, termasuk di dalamnya kita tidak boleh ragu di dalam mengimani kandungan Al-Quran. Nah, ini adalah bagian daripada tanda-tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini keotentikan Al-Quran dan kebenaran mutlak dari Al-Quran itu sendiri. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
Nah, jadi sahabat IDN Project Official dirahmati Allah SWT, yang berhak menafsirkan Al-Quran itu para mufassirin, ulama-ulama mufassirin, ulama-ulama yang mengerti kandungan Al-Quran dan hadis. Jadi tidak setiap orang yang boleh menafsirkan keduanya. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Jadi sumber hukum Islam itu ada dari Al-Quran, ada dari Al-Hadis, ada dari ijma atau qiyas. Jadi kalau ada orang yang mengingkari sunnah atau ingkar sunnah, ya ini kita curigai orang ini tersesat dan menyesatkan. Ya, jadi jangan sampai kita meyakini bahwa hadis yang ada di tengah-tengah kita hari ini itu tidak otentik lagi. Banyak hadis palsu sehingga ada orang yang berpendapat cukup dengan Al-Quran. Ya, ini juga salah. Yang ketujuh, menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Ya. Yang kelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Jadi Rasulullah SAW itu khataman nabiyin. Ya, jadi tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi siapapun yang hari ini mengaku-ngaku sebagai nabi dan rasul, maka dia sesat dan menyesatkan. Yang kesembilan, mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah seperti haji tidak ke Baitullah, ya, sholat wajib tidak 5 waktu dan lain-lain. Nah, sekarang ini banyak nih pendapat-pendapat yang nyeleneh, pendapat-pendapat yang ngawur, yang tidak didasari dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, ya, mencoba untuk membolak-balikan ya syariat Islam yang sudah baku, yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan sudah ditetapkan oleh para ulama kita. Yang terakhir, yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan dari kelompoknya. Jadi dalam Islam itu kita tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam beragama, dan tidak boleh juga kita bermudah-mudahan di dalam beragama. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah menjadikan kita ini umat pertengahan, umat yang adil, umat yang pilihan, ya, umat yang tidak gulu, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga menggampang-gampangkan. Ya, jadi pertengahan saja. Sahabat IDN Project Official dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kesesatan itu ya terjadi bisa banyak sebab. Ya, yang pertama itu kurangnya ilmu. Ya, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita ini belajar itu dasarnya dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tambahlah ilmu kita, perbanyak belajar, perbanyak diskusi, perbanyak bertanya. Ya, insya Allah bertambah ilmu kita dan insya Allah kita juga semakin mendapatkan hikmah di dalam kita menjalani proses belajar. Itu kurangnya ilmu yang pertama. Yang kedua, lemahnya iman. Ya, kalau lemah iman itu biasanya kita dikuasai hawa nafsu. Kalau sudah dikuasai hawa nafsu itu kita gampang sekali itu membuat pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan yang tidak produktif. Ya, salah satunya tuh gampang tadi mengkafirkan saudaranya sama muslim, gampang juga membid'ahkan saudaranya sama muslim yang belum tentu ada kekafiran atau kebid'ahan di dalam diri saudara muslim kita itu. Jadi penting bagi kita untuk terus belajar. Belajarnya tadi tidak saja dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi kita juga minta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala agar jalan kita, langkah kita senantiasa diberikan petunjuk dan arahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebab dari kesesatan itu bisa jadi karena yang bersangkutan itu belajar dari guru yang salah. Nah, jadi kalau kita mau belajar itu lihat dulu gurunya itu siapa, latar belakangnya, riwayat pendidikannya, keilmuannya, ketakwaannya, akhlaknya, ya, sifat-sifat lainnya itu bisa kita cari tahu, ya, dari sisi keilmuan dan lain-lain itu bisa kita cari tahu.
Nah, di YouTube itu banyak ustadz-ustadz yang viral yang bisa kita jadikan teladan ya di dalam mengambil ilmu. Ada Agim, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Gus Baha, ada Buya Yahya, ada Ustadz Khalid Basalama, ada Ustadz Syafiq Basalama, dan lain-lain. Ya, selama kita tahu latar belakang ya pendidikan, ketakwaan, akhlak, keilmuan, ketakwaan ya ustadz-ustadz tersebut ya, dan tidak menyelisih Quran dan Sunnah, dan seruannya adalah mengajak pada persatuan, itu bisa kita ambil ilmunya. Dan yang terakhir, yang keempat, sebab orang tersesat yaitu karena bisa jadi ini dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ya, ini grand design untuk mengadu domba umat Islam, untuk mengkotak-kotakan umat Islam, untuk memecah belah umat Islam, sehingga umat Islam itu selalu dalam keadaan bertikai, bermusuhan, saling benci, saling dengki, sehingga jauh kita dari rahmat Allah. Kalau kita jauh dari rahmat Allah, maka kita jauh juga dari semangat persatuan dan kesatuan atau ukhuwah Islamiyah. Padahal Allah SWT sudah menyampaikan pada kita, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alkum turhamun. Demikian sahabat IDN Project Official, rahmati Allah SWT. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.